Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe SH Channel TV. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe SH Channel TV. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk keluarga ahli musibah, yakni Bapak Dincik Husin bin Husin Akil. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja. Singkat apa? Nak panjang. Ini baru jam 5, berarti kurang lebih 1 jam, ya. Setuju? Kurang lebih 1 jam berarti nak berbuka, maksudnya ceramah tidak sampai 1 jam. Nak berbuka dan 1 jam lagi, bukan nak ceramah 1 jam lagi, nak lamonian 1 jam, ya. Tapi kita bersyukur pada tahun ini kita menemukan kembali bulan suci, yakni bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan yang penuh ibqam minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Maka beruntung bagi kita orang-orang yang bisa menemukan bulan ini, dan rugilah bagi mereka menemukan bulan ini namun mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, namun mereka tetap tidak berusaha untuk melakukan perintah Allah, tidak melakukan puasa di bulan ini, sehingga di akhir Ramadan mereka menjadi orang-orang yang rugi. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Makanya bagi mereka yang menemukan di bulan Ramadan ini, mereka kemudian laksanakan perintah Allah, yakni puasa ini, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bapak dan Ibu hadir di sini takziah 3 hari atas meninggalnya Bapak Dincik Husin bin Husin Akil, maka termasuk beruntung. Karena apa? Bisa melakukan amal kebaikan. Di sini juga mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian ilmu. Karena kata Nabi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majlis ilmu, barang siapa yang hadir di majlis ilmu, mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan nasihat para ulama, para kiai, maka mereka oleh Allah akan diberikan balasan, kata Nabi, yakni dalam setiap langkahnya itu pahala 1 tahun beribadah. Dalam setiap langkah yang ia langkahkan menuju majlis ilmu, menuju pengajian dan lain sebagainya, maka dalam setiap langkahnya itu Allah berikan kepadanya yakni ibadah 1 tahun. Dan kata Nabi, dia akan bersamaku di bawah aras kelak di akhirat nanti. Dan barang siapa di bulan Ramadan ini dia sholat berjamaah secara kontinu, secara terus menerus dia sholat berjamaah, ya, di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah akan berikan kepadanya suatu kota kelak yang penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa di bulan Ramadan ini seorang wanita, dia mencari kerelaan suami, dia mencari keridhaan suami, maka Allah berikan pahala Siti Asiyah dan Maryam bagi mereka orang-orang, yakni wanita yang mencari ridho suaminya. Dan bagi siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan ini,
maka Allah akan berikan pandangan kepadanya, pandangan dengan penuh rahmat. Apabila kita mempunyai orang tua, maka kesempatan kitalah berbakti kepadanya. Apakah itu orang tua kita sudah meninggal? Apakah orang tua kita sudah meninggal? Apakah dia masih hidup? Maka kita diberi kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bapak Dencik Husin bin Husin Akil ini, beliau telah mendahului kita. Apakah beliau sudah punya anak? Ada anak? Ada. Ada istri? Ada. Ya. Ada anak? Ada anak. Nah, jadi apabila kita menjadi seorang anak, maka kita berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka, walaupun orang tua kita itu sudah meninggal dunia, Pak. Walaupun orang tua kita itu sudah meninggal dunia, Bu. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ditanya oleh seseorang dari Bani Sulaim. Lalu bertanyalah seseorang tersebut kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ada amal untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, atau salah satu dari keduanya sudah meninggal dunia?" Ditanyalah oleh orang tersebut, apakah ada amal perbuatan yang bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia tersebut. Dijawab oleh Rasul, "Na'am, ya." Kata Rasul, "Hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, hendaklah engkau laksanakan wasiat-wasiat dari orang tuamu, dan hendaklah engkau hubungkan kekerabatan, dan hendaklah engkau hormati teman-teman ayah atau teman-teman ibumu." Ini cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, karena selama masih kita hidup di dunia ini, selama masih kita bernyawa, maka kita masih diberikan kewajiban untuk taat, berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, walaupun mereka sudah berada di alam kubur, mereka harus tetap kita doakan, ya. Apalagi di bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini, amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kita sebagai anak ingin dikatakan menjadi anak yang berbakti, maka laksanakan 5 hal tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tua kita meninggal dunia, hendaklah kita menyolatkannya, ya. Kadang-kadang orang tua meninggal dunia, saudara meninggal dunia, istri meninggal dunia, suami meninggal dunia. Kadang-kadang kita sebagai anak tidak menyolatkannya. Betul lah? Betul lah? Anak berada di luar pagar masjid menunggu, ya. Padahal seharusnya seorang anak dia harus menyolatkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Betul lah? Kalau dia tidak bisa jadi pemimpin, kalau dia tidak bisa jadi imam, tentu ada petugas imamnya, ya. Tetapi seharusnya dialah yang bisa menjadi imam seorang anak tadi, yang memimpin sholat jenazah tersebut kalau bisa, ya. Anaknya tersebutlah yang memimpin dalam sholat jenazahnya, ya.
Maka inilah termasuk anak yang taat berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Lalu setelah itu doakan orang tua kita, bacakan istighfar untuknya. Sewaktu kita berdoa, maka jangan lupakan sertakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfirli ya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau jadi imam jangan Allahumma ighfirli ya, itu nak lemak dewek namanya kalau mau firli. Tapi kalau jadi imam Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Kalau jadi imam, jangan jadi imam doanya untuk khusus sendirian saja. Misalkan Allahumma ighfirli wali walidayya ya minal. Tapi lain kalau jadi imam untuk kita dan untuk jamaah yang hadir di situ. Kalau kita jadi imam, jadi makanya harus bisa belajar kalau kita berdoa mana untuk sendiri dan mana untuk berjamaah ya. Jangan doa sama-sama ya, dia doanya sendirian ya, kita aminkan alangkah lemak dia ya, alangkah lemak dia yang pengen lemak ya, pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kita tidak diajak ya, tapi dia minta diaminkan. Makanya kata Nabi, tiadalah suatu kaum berdoa di dalam berjamaah. Ada doa berjamaah, sebagian berdoa, sebagian mengaminkannya. Sebagian berdoa, sebagian mengaminkannya, maka Allah akan mengabulkan doa-doa orang tersebut ya. Makanya dikumpulkan kita dalam tempat almarhum Dincik Husin bin Husin Akil ini untuk mendoakan beliau. Sebagian berdoa dan sebagian mengaminkannya. Tiadalah sebagian berdoa dan tiadalah sebagian mengaminkannya. Niscaya Allah akan kabulkan doa-doa orang tersebut. Dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa anak dan istrinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan ini, di bulan Ramadan, doa kita itu dikabulkan karena bulan ini doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan, cuman ada doa itu yang kes, ada yang ditunda, dan ada yang bisa untuk menolak bencana. Ya, ditunda dulu. Lalu kita bertanya, saya sudah berdoa berhari-hari, saya sudah berdoa berbulan-bulan, namun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa setiap hamba, setiap orang-orang yang beriman itu, Bu, setiap orang-orang yang beriman itu, Pak, itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa juga termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Jadi setiap doa yang kita panjatkan, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman apakah doa kita itu langsung diijabah atau ditunda dulu ya? Doa itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun doa itu ada yang langsung dikabulkan oleh Allah. Misalkan kita malam ini berdoa, ya Allah berikanlah aku misalkan seorang istri, misalkan besoknya menikah misalkan ya, itu langsung dikabulkan. Atau dia berdoa, ya Allah berikanlah uang yang banyak
ya besok langsung dikabulkan. Itu cash, ya langsung cash. Ya, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa itu ada yang ditunda, ya. Doa itu ada yang ditunda, ya. Nanti, ya, nanti untuk orang tersebut, ya, ditunda. Doa ini ditunda, ya. Nanti akan diberikan kepada orang tersebut, ya, tentang doanya tadi, ya. Nanti dibalas di akhirat itu. Lalu doa itu ada yang kita berdoa kepada Allah dan itu bisa untuk menolak bencana yang kita berdoa tadi, itu dari hasil kita berdoa. Makanya perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita sebagai hamba, bukti kita sebagai hamba yang dhaif, yakni yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai anak, maka diberikan kewajiban agar kita menjadi anak yang berbakti, taat kepada kedua orang tua kita. Makanya apabila orang tua kita meninggal dunia, kita berusaha berdoa dan bersedekah. Karena doa dan sedekah inilah dua kekuatan yang bisa menolak takdir, ya. Dua kekuatan doa dan sedekah inilah kekuatan yang bisa menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang takdir sudah ditentukan oleh Allah dalam rahim ibu kita. Sewaktu kita berumur 4 bulan, Allah tuliskan tentang takdir kita. Yang pertama, Allah catat rezeki kita, ajal kita, amal perbuatan kita. Apakah kita menjadi orang yang celaka, apakah kita menjadi orang yang sengsara, itu sudah ditulis oleh Allah dalam kandungan rahim ibu kita selama umur kita itu baru 4 bulan. Sudah dicatat oleh Allah 4 hal ini. Rezeki kita, ajal kita, amal perbuatan kita. Apakah kita menjadi orang yang sengsara, apakah kita menjadi orang yang bahagia, itu sudah ditulis, Pak, ya. Makanya ada orang yang beramal dengan amalan perbuatan neraka, tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, masuklah ia ke dalam surga. Ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, dari muda sampai tua dia beramal dengan amalan surga, lalu di akhir hayatnya ia melakukan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, maka masuklah ia ke dalam neraka. Maka berarti yang terpenting kita di akhir ujung hidup kita, yakni mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu, ada orang yang beribadah itu dari muda sampai tua, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tinggal sehasta lagi dia akan masuk surga, dia melakukan perbuatan penghuni neraka misalkan. Matilah dia, maka masuklah ia ke dalam neraka. Ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, bermain judi, minuman keras dan lain sebagainya dari muda sampai tua, namun di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, masuklah ia ke dalam surga. Berarti kita berusaha, mudah-mudahan di akhir hidup kita apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita harapkan, Pak. Inilah yang kita harapkan, Bu, ya. Mudah-mudahan almarhum Bapak Dencik ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita-kita yang hadir di sini, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa anak dan istri kita, dosa-dosa
istri kita, dosa-dosa suami kita, semuanya diampuni